dan ibu hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Sarjana Pendidikan. Memahami gejolak emosi. Mengapa ibu dan anak mudah emosi? Seringkali kita melihat rumah tangga terasa seperti roller coaster emosi. Satu waktu penuh tawa dan kehangatan, di waktu lain tiba-tiba diliputi tangis, rengakan, atau bahkan ledakan amarah. Apalagi, fenomena ibu dan anak yang sama-sama mudah tersulut emosinya bukanlah hal yang asing. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa saya sebagai ibu jadi lebih sensitif dan mudah marah belakangan ini? Atau kenapa anak saya sedikit-sedikit menangis atau tantrum? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul dan mencari jawabannya adalah langkah pertama untuk menciptakan lingkungan keluarga yang lebih tenang dan harmonis. Pada materi ini, kita akan menyelami lebih dalam berbagai faktor pemicu di balik gejolak emosi yang sering dialami oleh ibu dan juga anak-anak. Kita akan mengupas tuntas mulai dari alasan psikologis, kondisi fisik, hingga faktor lingkungan yang mungkin luput dari perhatian kita. Memahami akar permasalahannya adalah kunci untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif, sehingga kita bisa bersama-sama belajar mengelola emosi dengan lebih baik demi kebaikan seluruh anggota keluarga. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami, menerima, dan mencari jalan keluar agar kita semua bisa merasakan kedamaian dalam keluarga. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Penyebab anak mudah emosi anak-anak, terutama pada usia dini, memang kerap menunjukkan ledakan emosi yang mungkin terlihat berlebihan bagi orang dewasa. Ini adalah bagian normal dari perkembangan mereka. Namun memahami penyebab anak mudah emosi bisa membantu orang tua merespons dengan lebih efektif dan mengajarkan anak cara mengelola perasaannya. Berikut adalah beberapa penyebab umum mengapa anak mudah emosi. Keterampilan komunikasi yang terbatas anak-anak, terutama balita, belum memiliki kosakata atau kemampuan untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan atau inginkan dengan jelas. Frustrasi karena tidak bisa berkomunikasi inilah yang seringkali meledak menjadi kemarahan atau tangisan. Mereka mungkin tidak tahu cara mengatakan aku lelah, aku bosan, atau aku ingin perhatianmu, sehingga mereka menunjukkannya melalui perilaku emosional. Kebutuhan fisik yang belum terpenuhi sama seperti orang dewasa, anak-anak juga bisa menjadi mudah marah atau rewel jika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Perhatikan apakah anak lapar, gula darah rendah, dapat memicu perubahan mood dan iritabilitas. Tahu lelah, kurang tidur, atau overstimulated dapat membuat anak sulit mengelola emosinya. Sakit atau tidak enak badan, rasa tidak nyaman fisik membuat anak lebih rentan terhadap ledakan emosi. Terlalu banyak energi, anak mungkin merasa gelisah dan tidak nyaman jika terlalu lama diam atau tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Merasa tidak didengar atau dipahami anak-anak ingin merasa penting dan didengar. Jika mereka merasa orang tua tidak memperhatikan atau mengabaikan permintaan atau kebutuhan mereka sekecil apapun itu. Mereka mungkin akan menggunakan ledakan emosi sebagai cara untuk menarik perhatian atau menegaskan diri. Kurang kontrol diri bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengontrol emosi korteks prefrontal belum sepenuhnya matang pada anak-anak. Ini berarti mereka kesulitan untuk menunda keinginan, mengatur impuls, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka masih dalam tahap belajar bagaimana mengendalikan dorongan emosional. Transisi atau perubahan anak-anak seringkali membutuhkan rutinitas dan prediktabilitas. Perubahan jadwal, lingkungan baru, atau transisi dari satu aktivitas ke aktivitas lain misalnya, dari bermain ke waktu tidur bisa menjadi pemicu emosi karena mereka merasa kehilangan kendali atau cemas. Meniru perilaku orang dewasa anak-anak adalah peniru ulun. Jika mereka sering melihat orang dewasa di sekitar mereka orang tua, pengasuh mengekspresikan kemarahan atau frustrasi dengan cara yang tidak sehat misalnya berteriak, membanting barang. Mereka cenderung meniru perilaku tersebut karena mereka menganggapnya sebagai cara yang normal untuk mengekspresikan emosi. Mencari perhatian kadang-kadang, anak belajar bahwa ledakan emosi adalah cara efektif
untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Bahkan jika itu adalah perhatian negatif. Jika orang tua hanya merespon saat anak marah atau rewel, anak mungkin akan mengulang perilaku tersebut. Kecemasan atau ketakutan anak-anak mungkin merasa cemas atau takut terhadap sesuatu, misalnya perpisahan dengan orang tua. Suara keras, gelap, dan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Rasa cemas ini bisa bermanifestasi sebagai kemarahan atau ledakan emosi lainnya. Memahami penyebab-penyebab ini adalah langkah pertama untuk membantu anak mengelola emosinya. Dengan kesabaran, empati, dan strategi yang tepat, kita bisa membimbing mereka untuk mengekspresikan perasaan dengan cara yang lebih sehat. Sudahkah Anda mengamati penyebab mana yang paling sering terjadi pada si kecil? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Penyebab ibu mudah emosi. Mari kita lanjut membahas penyebab ibu mudah emosi. Beberapa faktor yang membuat ibu lebih mudah emosi antara lain, ekspektasi yang terlalu tinggi, baik terhadap pasangan, anak, maupun diri sendiri, banyaknya tuntutan harus yang dibebankan pada diri sendiri, ketidakseimbangan hidup, kurangnya waktu untuk diri sendiri, olahraga, interaksi sosial, dan istirahat yang cukup. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat memicu emosi negatif. Peningkatan beban kerja setelah menikah dan memiliki anak. Tanggung jawab bertambah di berbagai peran ibu, istri, pekerja, namun ekspektasi untuk sempurna di setiap peran tetap tinggi. Perilaku anak yang sulit dikontrol, berbeda dengan pekerjaan yang hasilnya bisa diprediksi. Mengasuh anak seringkali tidak memberikan hasil instan atau sesuai harapan, yang bisa memicu frustrasi. Perbedaan kondisi emosi sebelum dan sesudah menikah punya anak. Sebelum menikah atau memiliki anak, tanggung jawab mungkin lebih sedikit. Namun, setelah menjadi orang tua, keinginan untuk menjadi sempurna di setiap peran bisa memicu stres dan kesulitan dalam mengelola emosi. Tahapan mengelola emosi saat situasi memanas. Ada 3 tahapan penting saat emosi mulai memuncak, baik bagi Anda maupun si kecil. 1. Acknowledge your emotion. Akui emosi, sadari dan tanyakan pada diri sendiri apa yang sedang dirasakan untuk memberikan jeda pada otak. 2. Allow your emotion. Izinkan emosi, terima dan validasi emosi yang dirasakan. Wajar jika merasa marah atau kesal. Hal ini bisa dibarengi dengan teknik menenangkan diri seperti menarik napas dalam atau minum. 3. Acceptable solution. Cari solusi yang bisa diterima, pikirkan respons yang paling baik. Jika tidak mampu merespons dengan baik, bisa dengan bertindak tanpa kata-kata atau mengambil jeda dari situasi tersebut. Manfaat mengelola emosi. Mengelola emosi memiliki manfaat besar, baik untuk diri sendiri maupun anak. Untuk diri sendiri, menjaga kesehatan mental agar tidak mengalami gangguan psikologis seperti burnout, depresi, atau kecemasan. Kesadaran diri membantu mengambil langkah pencegahan. Untuk anak belajar mengelola emosi dengan mencontoh orang tua. Orang tua bisa menunjukkan cara menenangkan diri saat marah, sehingga anak belajar hal serupa. Dampak jika tidak bisa mengelola emosi. Jika emosi tidak dikelola dengan baik, ada beberapa dampak negatif yang bisa terjadi. Pembentukan kepribadian anak. Anak bisa menjadi cemas atau takut jika sering melihat orang tua marah secara tidak sehat. Anak meniru perilaku negatif. Anak belajar dari observasi, sehingga bisa meniru cara orang tua mengekspresikan emosi secara tidak sehat. Kesehatan mental diri sendiri terganggu. Pentingnya minta maaf dan komunikasi. Jika kita terlanjur marah secara tidak sehat, langkah paling penting adalah segera meminta maaf pada anak. Jelaskan kepadanya bahwa kita sedang dalam proses belajar untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Ingat, anak adalah peniru ulung dan dengan meminta maaf, kita mengajarkan mereka tentang tanggung jawab dan perbaikan diri. Selain itu, komunikasi terbuka dengan pasangan juga sangat krusial. Berbagi beban dan perasaan bisa meringankan tekanan, serta membantu menemukan solusi bersama. Penting untuk diingat bahwa mengelola emosi adalah sebuah proses belajar yang berkelanjutan dan tidak ada hasil instan. Diperlukan kesadaran diri dan kesabaran yang tiada henti. Dengan demikian, kita bisa membimbing diri sendiri dan anak-anak untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang lebih sehat, pada akhirnya menciptakan rumah yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengelola emosi di rumah? Bagikan di kolom komentar di bawah ini. Secara keseluruhan, video ini menekankan pentingnya kesadaran diri, self-awareness, dan proses belajar yang berkelanjutan dalam mengelola emosi, karena tidak ada hasil instan dalam semalam.
Dengan terlibat aktif dalam pendidikan emosi ini, Anda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Maaf, nama juga belajar. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.